Nah, di Jelajah Nusantara kali ini, teman-teman semua akan ditemani oleh saya kembali, Dani Nahason, dan di sini, di Keren Jelajah Nusantara kali ini kita akan menjelajah, kota Bandung. Wah, luar biasa. Jadi di ini sekarang kita sudah memasuki season 2. Di season 1 kita udah menjelajah ke berbagai tempat di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, terus ada juga ke Sumatera dan juga ke Sulawesi. Kita udah menjelajah ke Togean, Sulawesi Tengah, lalu kita juga menjelajah ke Papua. Nah, sekarang kita kembali ke Pulau Jawa lagi di Kota Bandung. Nah, sama seperti di seri-seri sebelumnya, kita nanti akan eksplorasi lebih banyak tempat untuk memotret, dan tentunya nanti ada berbagai macam hal lain seperti kuliner dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman nih yang udah pengen liburan dan juga mengeksplor tempat, pantengin nih dari awal sampai selesai. Oke, sebelum kita memasuki ke acara utama di sini, saya ingin menyambut semua yang ada di sini. Ya, ternyata ini peserta banyak sekali dari seluruh Nusantara. Selamat malam semuanya. Wah, kemudian saya juga ingin menyapa untuk Dewan Direksi dan juga manajemen dari PT Datascript, khususnya dari Canon Business Unit. Di sini ada Ibu Mary, ada Bapak Sintra, dan Ibu Monica. Ada juga Pak Yase. Selamat malam semuanya. Oke, selain itu saya juga ingin menyapa untuk dealer-dealer yang mendukung acara kali ini. Di sini ada Bursa Kamera dari Semarang dan juga ada Gudang Digital Yogyakarta dan Pista Digital Solo. Nah, ini dealer-dealer ini adalah dealer yang menjual produk Canon original dari kita. Dan bagi teman-teman yang mencari produk Canon maupun kamera atau lensa, silahkan langsung saja untuk datang ke toko-toko tersebut. Tadi di Semarang nih ada Bursa Kamera, di Jogja ada Gudang Digital, dan di Solo ada Vista Digital. Ya, oke. Nah, untuk seperti pada di Canon Jelajah Nusantara sebelum-sebelumnya, kita juga akan memberikan merchandise nanti bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Tentunya pertanyaannya berkaitan dengan webinar kali ini. Jadi silahkan diperhatikan dari awal sampai akhir supaya nanti bisa menjawab pertanyaan dari saya. Oke, sebelum memasuki acara utama, kita mau share dulu. Di sini kita akan membagikan informasi mengenai produk-produk dari Canon. Jadi teman-teman yang ingin menjelajah Nusantara nih, masih bingung nih kamera apa ya yang cocok. Nah, ini ada informasi dari kami. Di sini ada rekan saya, Taufan, yang akan memberikan informasi terkait produk kamera yang sesuai bagi teman-teman yang ingin traveling. Oke, waktu dan tempatnya saya persilahkan, Mas Taufan. Terima kasih, Mas Dani. Ya. Selamat malam semua. Selamat malam, Ibu Mary Harun. Selamat malam, Pak Sintra. Selamat malam, Ibu Monica Ristiawan. Selamat malam semua Sobat Canon dimanapun berada. Kembali lagi, saat ini kita akan menikmati acara Canon Jelajah Nusantara Season 2. Kita akan traveling bersama di Bandung, kita akan jalan-jalan bersama di Bandung, tapi rasanya kurang lengkap kalau kita traveling cuma bermodalkan smartphone aja. Tentunya kita harus membawa kamera mirrorless yang compact, namun juga nggak berat, tapi juga ringkas. Apa itu kameranya? Tentu saya akan merekomendasikan kamera Canon EOS M200 kepada teman-teman semua. Mari kita cek. EOS M200 mempunyai dua varian warna, yaitu hitam dan putih. EOS M200 cocok untuk teman-teman yang baru belajar fotografi, ataupun teman-teman yang aktif banget di sosial media, Instagram, ataupun YouTube. Atau teman-teman yang sering banget update story di Instagram, update postingan foto tentang makanan, traveling tempat-tempat yang hype saat ini, atau bahkan tempat yang kiranya seru banget untuk dijelajahin. Dan terutama untuk teman-teman yang sering banget posting foto outfit of the day. Kamera ini cocok banget untuk teman-teman semua. Karena apa? Karena EOS M200 dilengkapi dengan resolusi kamera 24,1 megapiksel, dilengkapi dengan APS-C CMOS sensor, memudahkan teman-teman untuk melakukan pemotretan dengan kualitas gambar yang tinggi.
teman-teman tidak perlu ragu untuk hasil gambar ini. Hasil gambar yang sudah bagus membuat kamera ini tidak perlu ragu lagi teman-teman ketika akan melakukan cropping gambar. Ketika hasil croppingnya, kamera akan tetap menghasilkan kualitas gambar yang tajam. Selanjutnya, sudah didukung dengan prosesor terbaru dari Canon, yaitu Digic 8, EOS M200 mempunyai rentan ISO 100 hingga 25600. Kalau dirasa belum cukup, ekspansi ISO-nya sudah bisa mencapai 51200. Sangat memudahkan teman-teman semua untuk melakukan pemotretan dengan minim cahaya lampu atau bahkan malam hari. Tentu sangat cocok untuk teman-teman yang sangat suka fotografi pada malam hari. Berikut adalah contoh pengambilan gambar dengan EOS M200. Kita lihat pada kedua gambar ini, foto diambil menggunakan EOS M200. Hasil bokeh tetap halus, hasil foto tetap natural, dan noise sungguh bisa ditoleransi. Tidak hanya itu juga, EOS M200 ini mempunyai kelebihan Eye Detection Air Servo, memudahkan teman-teman untuk pengambilan fokus secara cepat dengan subjek yang bergerak. Selanjutnya, di EOS M200 ini mempunyai mode Silent Mode, memudahkan teman-teman untuk pengambilan gambar secara sunyi. Cocok banget untuk teman-teman yang lagi traveling ke Bandung, atau bermain dan berkunjung ke salah satu Sunario Art Space di Bandung, menikmati hasil karya seni di sana, tapi juga nggak mau mengganggu pengunjung di sana. Cocok banget untuk teman-teman di sana menggunakan mode ini, yaitu Silent Mode. Selanjutnya, sudah didukung dengan Digic 8, tentunya EOS M200 ini sudah dapat merekam perekaman video mencapai 4K. Dengan mencapai frame rate 24 atau 25 fps, sangat cocok bagi teman-teman yang menggilai dunia sinematik. Tidak hanya itu juga, sinematik ini dapat kita lakukan dengan mode slow-mo mencapai 120 fps dengan resolusi Full HD. Nah, untuk mendukung itu juga, EOS M200 ini dapat menggunakan lensa IF dan IFS. Tentunya juga menggunakan mount adapter IF EOS M. Teman-teman di sini juga bisa bereksplorasi, mengembangkan video dengan menggunakan lensa ultra wide angle, telefoto, atau bahkan fisheye. Selanjutnya, EOS M200 dapat melakukan perekaman vertikal video. Hasil foto yang dihasilkan ini langsung dapat dikonversikan ke Instagram maupun YouTube sudah dengan rotasi vertikal. Tidak perlu lagi teman-teman di sini membuka aplikasi di video editor, di smartphone atau di laptop untuk merubah rotasinya. Dengan menggunakan EOS M200 ini, hasil foto sudah vertikal. Sangat mudah. Tidak hanya itu juga, untuk fotografi, EOS M200 ini sudah dilengkapi dengan Creative Assist. Membantu teman-teman semua mencari ambience foto yang pas, seperti foto editor atau foto aplikasi pada smartphone. Teman-teman tidak perlu bingung untuk mengatur brightness-nya, kontrasnya, saturasi, dan lain halnya. Di EOS M200 ini, dengan menggunakan Creative Assist, kita semua sudah bisa langsung mengaturnya secara langsung. Kita bisa atur background blur-nya, kita bisa atur blur foto, kita bisa atur brightness-nya, kita bisa atur juga saturasi fotonya menjadi lebih colorful, sangat bisa dengan menggunakan Creative Assist. Tidak hanya dengan Creative Assist, kita juga ditambahkan dengan Creative Filters, memudahkan teman-teman bereksplor bebas dengan menggunakan EOS M200. Contohnya apa saja Creative Filters-nya? Ini dia. Creative Filters antara lain ada fisheye, ada grainy film, ada watercolor, ada miniatur, ada toy camera, dan juga ada soft focus. Apabila teman-teman ingin mencari foto yang sedikit tua dan vintage, bisa menggunakan toy camera filters. Atau ingin menggunakan foto sedikit black and white, dicampur juga dengan lainnya, bisa menggunakan grainy film. Kita sudah bahas perekaman video 4K, untuk teman-teman yang suka banget sinematik. Kita juga bahas dunia fotografi bila teman-teman suka dengan Creative Filters dan Creative Assist. Tapi bagaimana cara kita memindahkannya dengan mudah? Tidak perlu khawatir. Teman-teman di sini bisa memudahkan secara langsung memindahkan file foto dan video tanpa menggunakan kabel yang dicolokkan ke PC dan laptop. Cukup mendownload aja aplikasi di Google Play maupun di App Store, yaitu Camera Connect. Teman-teman bisa memindahkan secara langsung melalui Wi-Fi dengan smartphone. Sangat mudah prosesnya. Cukup di pairing, dan sudah.
Teman-teman di sini sudah bisa langsung menikmati hasil foto dan video ke smartphone. Tidak hanya itu juga, di sini EOS M200 bisa mempunyai auto transfer. Teman-teman di sini bisa melakukan pemindahan foto auto transfer ketika selesai pemotretan. Selanjutnya, untuk ukuran yang sangat kecil dan sangat ringan ini, EOS M200 hanya seberat 299 gram atau setara 550 ml botol minuman. Sangat mudah untuk dimasukkan ke tas kecil atau sling bag ketika travel. Tidak perlu memakan banyak tempat, memudahkan, sangat cocok dibawa kemana aja. Yang terakhir ada self timer dan recording button. Sangat memudahkan untuk teman-teman di sini yang vlogging, dan juga di sini sudah didukung dengan LCD monitor sebesar 180 derajat untuk teman-teman bisa putar balik, memudahkan untuk foto selfie, dan juga untuk melakukan vlogging bersama teman-teman. Sangat mudah tanpa perlu bantuan orang lain. EOS M200 sangat cocok untuk teman-teman yang suka traveling dan juga untuk memenuhi kebutuhan sosial media agar tetap selalu update di Instagram maupun YouTube. Kiranya itu aja pemaparan saya malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Kembali lagi ke Mas Dani. Ya, oke. Pemaparan produknya sangat luar biasa dari Mas Taufan. Ya, menarik sekali. Ini adalah rekomendasi kamera, salah satu rekomendasi kamera buat teman-teman yang suka untuk traveling tapi nggak mau bawa kamera yang berat. Nah, ini ada nih yang ringan, itu 200. Fiturnya luar biasa ya, dari foto maupun video itu sudah support banget buat teman-teman yang mau traveling, dan kemudian selain itu juga didukung dengan fitur-fitur koneksi seperti Wi-Fi. Jadi kayak untuk memindahkan foto ataupun video itu mudah sekali. Jadi buat teman yang suka untuk update ke media sosial, nggak perlu repot lagi untuk edit-edit atau apa. Untuk memindahkan foto harus ke laptop, ini sangat mudah. Jadi sangat memenuhi kebutuhan buat semua traveler yang sangat suka untuk update-update di media sosial. Nah, oke. Buat teman-teman yang langsung kepingin produknya, langsung datang aja. Misalkan ada di area Semarang nih, langsung aja ke gudang, ke Bursa Kamera, atau Jogja ada Gudang Digital, atau Solo ada Vista Digital. Ya, oke. Sekarang kita akan memasuki di acara utama. Di sini sudah ada pembicara, mungkin udah banyak yang kenal juga, namanya Dudi Sugandi. Ya, saya panggilnya Kang Dudi ini ya. Ya, selamat malam Kang Dudi. Selamat malam. Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum. Wah, mantap sekali sudah Sampurasun. bergabung Kang Dudi. Ya, Kang Dudi ini juga punya pengalaman yang luar biasa di Bandung. Menggeluti dunia jurnalis sudah cukup lama, dan ini kalau mau mau tanya tentang eksplorasi di Bandung, wah ini luar biasa sih. Udah keliling kemana-mana deh kan kalau Kang Dudi ini. Wah. Oke, Kang Dudi udah siap nih untuk bahas Bandung nih. Insya Allah, ini lagi tegang-tegang ini. Saya berharap Om Dani agak panjang sejam lagi gitu saya dengerin. Aduh, wah udah biasa lah kalau Kang Dudi ini mah santai mah kalau bahas Bandung ya. Oke Kang, silakan dilanjut ini untuk pembahasannya, kita mulai ya untuk Oke, saya coba sebentar, saya share dulu. Mana? Oke, siap. Bentar. Wah ini informasi aja nih, Kang Dudi ini udah nggak sabar sebenarnya untuk eksplor Bandung. Berapa banyak tempat ini Kang Dudi? Banyak banget ya? Enggak, sebetulnya ya ini saya bagi per wilayah aja. Oke. Kayak gitu sebentar. Ini belum ke-share ya? Udah kelihatan Kang Dudi. Udah muncul? Sudah muncul, Kang. Oke. Langsung mulai? Boleh. Silakan Kang Dudi, dimulai saja. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ibu Mary, Pak Citra, Pak Yase, Ibu Monik, Builder Canon, sama sahabat Canon, teman-teman MC, Kang Dani dan teman-teman juga. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Ini terus terang nggak tahu
kok agak grogi juga ya dari tadi nyiapin dari kemarin tuh bolak-balik materi sampai banyak banget sampai tadi saya kurang-kurangin. Jadi ini 153-an lah gitu. Dari tadi 300 sekian. Jadi bingung buang yang mana ya karena Bandung itu banyak banget yang bisa saya ceritain gitu. Terlalu banyak ini. Ya, saking banyaknya Banyak jadi banget bingung. ya. Bener. Biasanya orang bingungnya mau share apa ini. Ini malah kebanyakan ini Kang Dudi ini. Iya, sampai ini barusan saya copy, aduh, ini ternyata ada yang baru belum dimasukin. Nah, udah, ini sudah mulai. Makanya saya berharap agak panjang itu karena selalu merasa kurang, selalu merasa banyak yang harus saya ceritakan soal Bandung. Gitu. Karena, oke ya, ini, mana ininya? Oke, saya coba, jadi ini, saya bikin Bandung Corner itu sudut Bandung, teman jelajah, beberapa yang saya ambil itu mungkin juga orang-orang lihatnya, oh iya, sering lewat sini kok agak beda ya lain lah. Makanya dulu saya 2016 juga sama Canon dibantu berpameran di salah satu hotel di tempat di Bandung, hatur nuhun pisan. Belum kita ulangi lagi, mudah-mudahan bisa diulang lagi soal Bandung Corner ini. Jadi seen the unseen, sesuatu yang terlihat tapi orang tidak terlalu nggak sebetulnya Bandung seperti apanya. Nah, saya coba sebenarnya cerita soal Bandung banyak hal yang bisa diceritakan tadinya. Saya pikir apakah pembabakan berdasarkan sejarah Bandung, karena juga barangkali tidak terlalu banyak yang asal kata Bandung itu dari mana sih gitu kan. Kenapa Bandung ada Paris Van Java, ada yang lain. Nanti ini sekedar sedikit saja di sini share-nya. Ini juga bagaimana saya memotret Bandung. Saya menggunakan semua tools buat memotret ya, di antara seperti ini di di salah satu sudut kota Bandung yang orang lain tuh kalau ngelihat itu harus lihat dari atas kayak gitu. Ini Bandungnya. Nah, Bandung itu buat saya banyak hal bisa diambil. Mungkin kalau kita ngobrol makanan itu bisa satu waktu tersendiri hanya buat makanan saja, karena bisa berdasarkan jam makannya, kapan, di mana, berdasarkan tempat. Karena kalau dibagi wilayah, Bandung itu punya kekhasan sendiri. Jadi Bandung itu banyak spot sunrise, spot sunset, itu di beberapa tempat tuh kalau misalnya kita motret, kalau saya motret di tebing keraton apa ya, itu sunrise apa sunset. Nah, itu kita harus hafal dulu, biar tidak pada saat kita datang ke lokasi, tidak salah waktunya. Kemudian ada cityscape-nya, udah pasti landscape-nya, cityscape juga karena udah mulai banyak gedung-gedung tuh, jadi kita motret dari atas juga udah mulai keren. Taman kota tuh nanti ada berapa banyak, coba kita tebak-tebakan, ada ratusan taman kota di Bandung, pasar mall, kemudian juga belum kalender tahunannya, dan memang Bandung itu jagonya tempat selfie lah. Contoh di mana-mana, selain tadi buat kuliner. Kemudian juga ada, sekarang karena udah mulai ada beberapa rekan-rekan sudah ada aerialnya, jadi ada drone point-nya juga gitu. Nggak semua sudut bagus buat drone, ada beberapa tempat yang juga menarik buat drone. Saya bagi seperti itu. Nah, sekarang kita sedikit cerita saja jalan-jalan di Bandung, bagaimana menuju Bandung. Nah, jadi saya lihat ada dua orang asing yang memang Bandung itu senang orang itu datang buat traveling di kotanya buat nginap, setelah itu jalan lagi kemana gitu. Seperti ya ini ada dua orang asing ini, wisatawan mancanegara. Ini sebelum COVID ya, kalau yang ini gambarnya saya ambil. Ini kalau kita perhatikan Bandungnya dapat banget karena ada keretanya, itu terus ada wisatawannya, ada latar belakangnya Bandung yang ini kebetulan pagi-pagi lagi sunrise. Nah, untuk menuju Bandung, ada kalau lewat jalan darat, kita bisa lewat Padalarang ya, yang sebelah kiri, atau lewat jalan tol Cipularang yang makin cepat. Kemarin saya ke Jakarta, 2 jam saja sudah sampai dari Bandung, dari rumah saya di Tubagus, ke Kedoya. Itu cepat banget dengan tol yang akses ke atas itu sekarang, yang baru. Jadi, ke Bandung kita bisa lewat Padalarang atau lewat Cipularang. Dan 2 jalan aja ini rata-rata begitu masuk Bandung, dia pasti naik, saya itu turun. Karena Bandung itu cekungan. Gitu, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, ada yang di Padalarang Tagub Apu, nah itu sebetulnya kalau buat dari morfologinya, dia bisa menahan angin kan, tapi berhubung banyak sekarang di tambang, jadi berubah juga tuh ininya cuaca di Bandung diantaranya karena ininya mulai habis bukit-bukit pasirnya itu yang buat menahan anginnya. Kayak gitu. Jadi Bandung mulai berubah juga kayak gitu. Kalau naik bis, ya bisa di Terminal Cicahem, bisa lebih panjang. Ada 2 terminal luar kota, yang satu di barat,
satu di timur. Kalau kita datang, yaitu kita mau pakai terminal mana, kayak gitu, buat datang ke Bandung. Atau kayak kereta, kita bisa pakai stasiun Bandung, atau ekonominya bisa di Kiara Condong. Ada 2 titik yang bisa digunakan untuk menuju Bandung, kayak gitu. Pesawat udah pasti, gitu ya. Kita kalau lewat Bandung itu pilot-pilot harus yang sudah jago karena landasannya kecil, kayak gitu. Jadi ini saya ambil juga simbol. Ya, Bandung juga sekarang udah mulai pesawat. Kita bisa di Bandara Hussein, atau kalau satu lagi sekarang di Majalengka itu Bandara Kertajati barangkali. Kayak gitu. Ini saya ambil di salah satu khas titik kota Bandung di Cicandu juga. Ini buat ini resapan banjir. Kebetulan itu di ujung runway pesawat. Kayak gitu. Jadi pas saat ini semua serba Bandung. Ini barangkali sudah jadi jargon semua orang bahwa Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Dan ini hanya adanya di alun-alun Bandung. Biasanya foto wajib. Kalau ke Bandung pasti selfie di sini. Memang agak bahaya, karena ini betul-betul di tengah jalan. Di alun-alun Bandung, di antara jembatan penyeberang, itu kita berfoto harus nyeberang dulu. Dan di pinggir jalan banget. Sebetulnya ini sangat tidak aman. Tapi karena ini jadi simbol, banyak orang berfoto di sini. Gitu. Nah, jadi secara geografis, kota Bandung terletak pada ketinggian 768 di atas permukaan laut. Jadi memang cukup tinggi ya. Titik tertingginya daerah utara 1050 meter, terendahnya di sebelah selatan. Makanya kalau banjir terus adanya di daerah Dayakolot ke bawah. Itu titik terendah kota Bandung. Jadi biasanya kalau banjir, ya hujan besar di atas, biarpun di bawahnya tidak hujan, itu bagian bawah ke bagian banjir. Kota Bandung dikelilingi pegunungan, sehingga terlihat seperti sebuah cekungan. Dengan bagian selatan permukaan relatif datar, sedangkan bagian utara berbukit-bukit. Ini pun menjawabkan kontur kebiasaan orang Bandung berubah, jadi berbeda gitu antara orang yang di atas sama yang di bawah, antara yang di timur dan di barat, seperti itu. Kota Bandung sendiri, nah ini sedikit saya ambil dari sejarahnya. Kata Bandung diambil dari kata bendung atau bandungan, terus dengan terciptanya kawasan Bandung dari material lava, luturan gunung berapi yang mendung airan Sungai Citarum. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita ke Bandung itu kita masih bisa menemukan batuan-batuan yang jadul lah, sama yang zaman-zamannya prasejarah. Kita cukup datang ke Stone Park seperti Stone Garden, itu juga keren gitu. Kayak kalau kita pengen syuting prasejarah, kita bisa ngambil ke sini karena Bandung juga sebagai kota yang ramah film. Saya bikin bukunya buat Cannes Festival, itu buku soal Bandung, di mana Bandung banyak lokasi yang bisa dieksplor buat sahabat-sahabat Canon yang senang bikin video gitu. Jadi mau versi jadul, ada kawasan jadulnya. Kawasan misalkan Pecinan daerah ABC, kayak gitu kan. Atau kalau seperti ini, ke Bandung Barat sedikit, Stone Garden, itu kayak gua-gua gitu kan, zaman-zaman prasejarah dulu itu, ini bisa disimbolkan lah seperti itu. Atau ke guanya Bandung kan, itu Bandung Utara di Gua Pakar, misalkan seperti itu. Jadi Bandung cukup lengkap buat syuting film. Jadi pada saat Dilan 1990 bikin film, itu Bandung makin hits gitu kan. Di antaranya seperti itu. Jadi kata Bandung sendiri, filosofi Sunda yaitu nggak Bandung, yang Indung, itu dari kalimat tersebut mengartikan bahwa sudah semua hidup juga menempati kawah Ibu Pertiwi. Nah, jadi ini beberapa istilah kenapa sih namanya Bandung gitu. Ini hanya salah satu logika yang memang ini kemungkinan seperti ini kayak gitu untuk kata Bandungnya sendiri. Nah, Kota Bandung sendiri luasnya 167,31 km persegi. Ada 30 kecamatan, 191 kelurahan dengan anginnya tidak terlalu kencang, ya 12 km per jam rata-rata. Temperaturnya antara 17 sampai 32, tapi pernah juga di 16 derajat dengan suhu rata-rata 23 derajat untuk ini tahun 2020. Ini sambil data dari BPS ya. Dengan jumlah penduduk sekarang 2,5. Itu, tapi kalau misalkan siang bisa sampai 4 juta gitu, karena dari daerah kan masuk orang kerja di Kota Bandung seperti itu. Dan kalau diperhatikan memang ternyata dari data BPS laki-lakinya lebih dominan daripada perempuannya. Kayak gitu. Nah, kalau saya bagi ini morfologi geografisnya Kota Bandung itu di bagian tengah itu Bandung Kota, bagian atas Bandung Utara, udah pasti ya. Bagian bawah Bandung Selatan itu berbatasan Kabupaten Bandung, berbatasan kabupaten. Kalau di atas berbatasan dengan Subang, gitu. Kalau di sebelah kirinya, kalau dari peta, itu berbatasan sama Cimahi dan Bandung Barat. Dan di sebelah kanannya itu berbatasan ada Garut, ada Sumedang, kayak gitu. Jadi kalau mau ke Bandung, banyak orang bilang, saya juga orang Bandung,
di mana di Subang, di mana di Garut. Coba deh, pasti orang bangga banget dengan kata Bandungnya tadi, bahkan orang yang tinggal di selatan pun atau di bagian barat, di Garut pun bilangnya, saya orang Bandung, gitu. Bandungnya Garut, gitu. Bandung. Nah, seperti itulah. Itu joknya seperti itu. Karena beberapa kali saya alamin, pada saat ketemu dari mana, Bandungnya Cirebon. Itu jauh banget, gitu. Tapi ternyata kejadian juga, gitu. Karena Bandung punya nilai jual. Orang mengenal Bandung. Seperti itu. Kalau dimudahkan, mungkin saya bikin pertanyaan sedikit. Kalau kita bicara masalah Braga, alun-alun, mereka, oh itu artinya ada di Bandung kota, di tengah kota, gitu ya. Tapi kalau bicara, mereka mana? Mau ke Lembang, mau ke Dago, gitu ya. Oh, itu Bandung Utara, di atas. Nanti karakternya juga beda. Pada saat kita mau ke atas, apa aja kita temukan wisatanya, tempat makannya, dan lain-lain. Kalau di tengah kota, yang cenderung landai, itu kita bisa dapat apa aja, gitu. Tempat wisatanya, tempat buat foto-fotonya, gitu. Pagi, kalau kita bawa Canon EOS M200 tadi, yang sangat ringan itu pasti akan boros banget, karena banyak tempat-tempat spot-spot keren di Bandung. Kemudian kalau kita bicara Ciwidey, kita bicara Pangalengan, kita bicara Ciparai, itu pasti, atau Majalaya, kan, itu Bandung Selatan. Umumnya itu bagian bawah itu kan rendah, kebanyakan alam. Yang bagian Lembang itu pegunungan-pegunungan. Begitu di tengah kota yang landai. Begitu ke Bandung Barat, ada daerah Sudirman, Padalarang, Cikarta, Saguling, itu sudah karakternya sudah lain lagi. Jadi kalau Saguling kan kayak danau raksasa, Padalarang itu lebih ke kayak tadi Stone Garden kan, Stone Garden sebagainya di sana. Citatah juga ada Gunung Hawu juga di sana. Kemudian juga ke Sudirman itu kita cenderung karena landai kebanyakan buat kuliner. Itu banyak banget. Cibadak itu daerah Bandung Barat gitu. Jadi begitu pas masuk dari alun-alun maju sedikit nyeberang Cibadak, udah semuanya ada bakso Panghegar, ada sepanjang itu buat kuliner gitu. Kemudian juga kalau kuliner selain tadi di barat, kita juga ada di utara gitu. Karena di utara lebih ke suasana. Kalau kita perhatikan kalau kuliner di barat itu tempatnya be aja gitu. Tapi kalau kita di Bandung Utara itu pakaran keren karena tempatnya pun harus yang lebih sejuk kan, karena ke atas ya lebih tinggi, lebih sejuk. Itu daerah Progo, daerah Dago itu banyak banget tempat belanja yang nyaman, kemudian tempat buat makan yang nyaman. Dan sekarang juga banyak tempat yang hits itu semuanya ada di Bandung Utara gitu. Berikutnya itu kita di ini ada di Bandung Timur. Bandung Timur memang tidak terlalu banyak, itu daerah Cicahem ke sana ya. Cicahem, Cibiru, Gede Bage, Jatinangor itu tidak sebanyak yang tempat-tempat di Bandung Utara kayak gitu. Tapi ada juga nanti saya lihatkan ada beberapa tempat yang bisa buat hunting untuk daerah-daerah sana. Masing-masing punya kekhasan karena nanti larinya ke Sumedang, larinya ke beberapa kebudayaan kalau di sana. Oke, jadi saya mulai dari titik 0 km. Kalau ke Bandung itu wajib nanti ke sini. Ke mana? Ke 0 km. Adanya di Asia Afrika. Cirinya ada tulisan 0 km-nya tuh di bawah di bawah Stumolsnya, dan di situ tuh pada saat sejarahnya itu Gubernur Jenderal Denles itu menancapkan tongkatnya gitu. Di sini akan dibangun sebuah kota gitu. Ngomong sama Wirata Kusuma II saat itu. Jadi Bupati Bandung saat itu dia akan bangun kota, akhirnya memindahkan kota dari Dayakolot ya atau Karapyak pindah ke sini. Jadi di Bandung itu tuh surat keputusan perintah untuk pembangunan kota itu tanggal 25 September 1810. Jadi sebentar lagi Bandung akan ulang tahun. Tanggal berapa? 25 September. Yang keberapa? Yang ke-210 gitu. Jadi ininya dari sini. Dan ini jadi pusat tempat kantor PU Jawa Barat, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat kayak gitu. Jadi di sini kota Bandung dimulai dijadikan sebagai pemukiman. Jadi kalau kita perhatikan ini titik alun-alun. Jadi memindahkan pusat kota dari Kabupaten Bandung dari kota itu ke sini ke kota Bandung. Nah, jadi kan di situ kan ada representasi buat legislatif, ada pendopo kan, ada pendopo buat representasi dari eksekutif. Jadi kalau orang rapat pimpinan itu pimpinan saya itu di pendopo. Ada masjid itu buat legislasinya. Gitu. Dia buat orang lebih ke kayak dewannya lah kayak gitu di masjid. Kemudian ada fungsi yudikatif itu penjara Bancai gitu. Jadi lengkap eksekutif, yudikatif itu tugas politika.
itu bagaimana Bandung dibangun sebagai kota itu di sini di alun-alun. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar. Nah, kita suka bilang Bandung kota kembang. Kenapa sih kota kembang? Bukan kembangnya, bukan bunga-bunga yang bunga arti sebenarnya, tapi di sini istilah kota kembang berasal dari peristiwa tahun 1896 saat pengurus besar perkumpulan pengusaha perkebunan gula, namanya ada ini Dr. van den Vereniging. Jadi dia memilih Bandung sebagai tempat penyelenggaraan kongres yang pertama. Nah, istilahnya Tuan Yakob ya, itu mendapat masukan dari menitnya untuk menyediakan kembang-kembang noni cantik gitu ya, dari Indo-Belanda, dari wilayah perkebunan Pasir Malang untuk menghibur para pengusaha. Jadi dibilang ada apa namanya, disebut kota kembang. Nah, itu istilah itu muncul tahun-tahun segini, 1896. Oke, berikutnya kemudian Bandung itu sebagai Paris Van Java. Kenapa sebagai Paris Van Java? Istilah ini juga muncul karena pada waktu itu di Jalan Braga terdapat banyak toko menjual barang-barang produksi Paris, terutama toko pakaian. Kan Bandung mas salah satu pusat fashion ya, gitu. Karena tempatnya juga kayak sekarang kita ini, mungkin Bandung karena dingin, kita bisa pakai jaket. Macam-macam jaket banyak banget gitu di sini. Karena udaranya tadi mendukung orang-orang Bandung itu fashion. Nah, makanya di sini toko terkenal di antaranya adalah toko mode dan pakaian. Ada mode magazine, Aubon Mas, ini saya kurang paham bahasa Prancisnya, menjual gaun wanita mode Prancis. Jadi, kemudian ada restoran makanan khas Paris juga, makanya dibilang Bandung itu Paris Van Java dijuluki. Gitu. Jadi muncul julukan ini. Oke, nah, kemudian ada lagi, Bandung kan tadi kota kembang. Bandung, Paris Van Java. Bandung, lautan api, satu lagi. Istilah ini muncul ya pada 1946 pada saat ini apa namanya peristiwa Bandung yang dibakar oleh tentara agar tidak ditempati oleh sekutu gitu. Nah, ini peristiwanya 26 Maret ini sebagai Bandung Lautan Api. Jadi wartawan mudanya ada namanya Aceh Bastaman, dia menyaksikan dari jauh pada saat Bandung dibakar itu kayak apa namanya, kayak memerah gitu. Jadi kalau lautan api. Nah, istilah ini dipakai buat berita dan dipakai sampai sekarang, bahwa Bandung Lautan Api. Dan ini pun dipakai buat monumen. Jadi kalau misalkan kita mau di Bandung itu pas bulan tanggal 25 Maret malam, 25 Maret besoknya 26 kan. Nah, itu tuh kita ada pawai obor. Pawai obornya dari sini, ini di Tegalega. Jadi ada monumen Bandung Lautan Api, monumen Bella ada di sini. Gitu. Jadi kalau kita mau pawai-pawayan, festival, tapi kemarin nggak ada ya, itu di sini. Gitu. Di monumen monumen BLA di Tegalega kayak gitu. Dan istilah Bandung Lautan Api juga dipakai buat stadion. Jadi stadion terkeren gitu ya di Bandung ya buat Persib ya, terutama penggemar bola. Stadion Gelora, namanya kan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, itu pun sudah jadi stadion sendiri kayak gitu. Nah, jadi beberapa istilah-istilah tadi, jadinya mudah-mudahan sahabat-sahabat Canon yang kenapa Bandung kota kembang, nah itu sedikit terjelaskan di sini ya, sedikit penjelasannya. Oke, sekarang kita coba jalan-jalan di kota Bandung. Nah, coba di Bandung kota ini ya diantaranya lah beberapa gambar-gambar soal kita bisa bicara tengah kota, ada Braga, ada alun-alun, sampai kawasan Merdeka. Karena begitu dari Merdeka atas itu sudah masuk ke kawasan Bandung Utara gitu. Jadi ini di persimpangan Jalan Braga di Asia Afrika itu banyak bangunan-bangunan yang zaman Belanda dengan gaya Art Deco gitu. Jadi Art Deco itu fungsi yang kalau lihat bangunan itu ada pemanis-manisnya. Kayak misalkan bangunan itu kalau kita perhatiin ada lengkungannya yang fungsi kadang-kadang tidak ada fungsinya, hanya pemanis aja. Nah, itu bergaya Art Deco itu di Bandung tuh banyak banget. Jadi salah satu kota terbesar terbanyak bangunan Art Deco-nya itu selain Selandia Baru itu kota Bandung. Seperti itu. Oke. Nah, ini di alun-alun. Jadi banyak tugu-tugu peringatan yang kerjasama. Ini Bandung Love Palestine kerjasama sama Palestina untuk kota sister city lah seperti itu. Jadi kalau kita ke alun-alun itu banyak spot yang bisa diambil. Ini spot foto diantaranya. Ada alun-alun. Nah, dengan satu spot saja, dengan satu titik saja kita bisa ambil beberapa sudut. Buat yang senang fotografi, tinggal yang senang vlogger gitu,
Anda mau ceritain apa? Teman-teman menceritain apa? Mau ceritain Palestine Walk-nya, berarti sudutnya yang paling kiri atas. Saya pengen tenis fotografinya, berarti yang paling bawah, kiri bawah, gitu. Saya pengen informasi biasa aja, ada di mana, berarti yang kanan atas. Karena ada Bandung, ada Love Palestine, dan ada ujungnya itu yang apa? Lingkaran Asia Afrikanya, monumennya. Kemudian, ya yang bawa mau fotonya ala-ala, gitu. Oh, ternyata dengan satu sudut gini aja, kita udah banyak bisa diambil. Kenapa kita butuh belajar fotografi seperti ini? Sudutnya satu, tapi outputnya banyak dengan sudut pengambilan yang berbeda seperti itu. Jadi kalau buat motret, terutama di Bandung, banyakin memori, jangan lupa baterai jangan sampai habis, jangan mager, karena satu titik aja banyak sudut menarik yang bisa diambil. Oke, ya, ini satu sudut saja yang ini. Gitu. Kemudian nggak jauh dari situ juga kita jalan ke Jalan Bancai. Ini maaf kalau agak loncat-loncat. Ini kita lihat ada Coffee Aroma. Itu tahun 1825-an sudah cukup 1925-an sudah cukup lama juga ini. Jadi yang unik dari Kopi Aroma ini Jalan Bancai ini itu pengolahannya. Jadi pengolahan dari puluhan tahun lalu sampai sekarang itu masih dipertahankan. Ini namanya Pak Widya pemiliknya. Jadi kalau mau kulineran, membeli kopi, ya bisa di Bandung ini, di sini, Kopi Aroma. Kopinya biasanya disimpan 8 tahun dulu sebelum dijual dan diproses. Jadi prosesnya sendiri sudah jadi atraksi buat yang senang fotografi. Tempatnya low light sedikit, ada cahaya jatuhnya. Ini tempat yang eksotik lah gitu. Jadi dari tahun dulu sampai tahun sekarang, gambarnya mirip, masih seperti ini juga gitu. Oke, yang paling utama di Bandung Tengah itu, di pusat kotanya, ini Jalan Asia Afrika. Jadi saya ngambil itu dari mulai pagi-pagi, siang, sore, itu tetap keren dan keindahannya beda-beda. Pagi-pagi samain cahaya seperti ini kan, ngambil ada bayangannya, ada suasana kerjanya juga, gitu. Jadi ini Bandung rasa Eropanya dapat, cuman emang orangnya kan beda sapunya aja gitu ya. Nggak bisa dibilang ini di Eropa gitu. Nah, sapuna benten, sapunya beda gitu ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa sudut yang bisa diambil, saya contohkan. Tuh, di sini, ini Savoy Homan. Salah satu bangunan Art Deco yang terkenal. Jadi kalau lomba foto Art Deco, itu banyak banget foto-foto Homan. Homan lagi. Kadang-kadang jadi bosan lihatnya, karena terlalu sering orang ambil sudut, biarpun tetap indah gitu. Dari sudut manapun, ini keren. gitu. Lengkungannya, gitu, sama ciri khasnya. Kayak gitu. Mau pagi, mau malam. Ini gedung The Vries. Ini dulu buat tempat perniagaan, dan sekarang jadi museum, salah satu bank di Bandung. Bagian bawahnya, kalau buat pameran atau apa, itu jadi galeri di bagian bawahnya. Itu keren. Jadi ikon. Jadi kalau misalkan Bandung, lihat bangunan Belandanya, zaman kolonialnya, cukup di kawasan Asia Afrika. Karena bisa jadi contoh. Karena kan misalkan, peringatan Asia Afrika, gitu ya, itu juga sama. Pada saat bulan April itu, kepala negara pada jalan, itu mengulang peristiwa misalkan 55 tahun yang lalu gitu, atau 60 tahun yang lalu sekarang. Itu nyari sama, cuman yang beda orangnya, karena bangunannya tidak berubah, kondisinya hampir sama seperti itu. Jadi Bandung masih bisa mengulang masa lalu itu dengan kondisi-kondisi yang masih memang dipertahankan. Oke? Tuh. Ini beberapa sudut yang saya ambil, ini kayak lautan cahaya banget, ini Gedung Merdeka, gedung bersejarah. Yang paling awal itu sebetulnya sebelah kanan gedungnya, yang gedung museum. Setelah itu baru dibangun, ini ballroom-nya itu Gedung Merdeka, tapi yang jadi khas yang sebelah ini, yang tulisan Gedung Merdekanya, yang buat ballroom kalau acara-acara. Jadi kalau buat pelantikan pimpinan daerah itu misalkan Pak Wali atau Pak Gub, kadang-kadang suka dipakai di sini. Gitu. Masih sudut yang sama malam. Nah, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri The Vries, sebelah kanan itu Museum Asia Afrika. Gitu. Jadi semua sejarah catatannya ada di sebelah kanan. Sebelah kanan maju sedikit tadi yang Gedung Merdekanya. Seperti itu. Ini salah satu kawasan pecinan di Jalan ABC, Alcateri, kayak gitu. Ini bangunan lamanya masih kelihatan. Saya kalau ngambil kebanyakan pagi-pagi, karena kalau siang itu sudah banyak perniagaan, banyak orang lalu lalang. Jadi saya kalau motret Bandung itu biasanya sebelum jam 7 pagi. Jadi jam 5 tuh setengah 6 udah keluar, masih gelap sampai mulai terang. Dan itu indahnya terasa gitu. Tapi kalau makin ke siang, itu sudah makin banyak orang, kita motonya susah gitu.
Nah, artinya kalau buat keindahan tadi ada waktunya juga, kapan ngambilnya. Ini juga gedung The Vries, sudut yang berbeda, ada homannya, ada ini sebagai background, ada apa namanya, latar belakang zaman Belandanya. Jadi kalau orang-orang ngambil buat yang lagi apa jalan-jalan sejarah itu historical walk itu dari Homan itu jalan ke arah Gedung Merdeka, ke arah kamera, jalan di situ. Sudutnya persis seperti ini, persis. Kita dari sudut ini motret orang lagi jalan, pemimpin negara lagi jalan semuanya seperti itu. Nah, ini momen-momen yang hanya bisa diambil bulan April karena ini bendera-bendera ini dari negara-negara Asia Afrika itu dipasangkan semua serta kongresnya. Setelah itu, setelah akhir April ditarik lagi. Jadi ini hanya ada pada saat bulan April gitu. Jadi ada momen-momen khas buat di Bandung, tidak hanya tempatnya yang keren, tapi juga momen yang keren. Ini kan benderanya full. Jadi ini ada upacaranya. Kenaikan benderanya, penurunan bendera itu ada hal yang memang bisa kita dokumentasikan. Ini masih tempat yang sama aja sih, udah nggak bosan-bosan gitu. Ini The Vries, sebelah kanannya itu Gedung Merdeka. Maju sedikit, ini sudah ke Masjid Agung, suasana pagi, kita perhatikan juga langitnya masih oke, masih biru. Kalau yang senang di alun-alun nongkrong pasti sekarang menemukan action figure ya, tapi bentuknya manusia. Gitu. Jadi cosplay ini juga seru gitu. Mereka ngebantu orang buat berfoto di sini. Karena kalau cuma bawa aja kurang seru. Jadi ya udah begitu akbar mereka. Dan jumlahnya kalau nggak salah sekitar 30 atau 40 itu dipertahankan. Jadi nggak boleh lebih jumlahnya. Gitu. Biarpun ya sekarang sedang rame, ada preman-premannya gitu kan, mengganggu katanya. Tapi kalau saya perhatikan di sini juga mereka juga sangat membantu buat bikin gambar yang bagus di antaranya. Kalau nyari superhero nggak usah ke Marvel, ke Bandung aja, lengkap di sini ada. Mau Transformer juga ada gitu. Tinggal kita ngambil momennya aja. Dia kan lampunya nyala semua. Jadi saya ambil agak sore biar lampu-lampunya juga keambil, suasananya juga dapat kayak gitu. Atau buat yang ini yang hobi hantu-hantuan, ini gudangnya hantu, kayaknya kalau malam Jumat tuh ngumpul di Bandung semua ini di sini hantu-hantunya. Kita tinggal ya uang sekedarnya, mereka juga sangat kooperatif karena emang keberadaannya buat berfoto seperti itu. Buat komunitas, buat apa, banyak orang nongkrong di sini, terutama kayak malam minggu. Ini gambar-gambar yang sebelum pandemik, jadi tidak pakai masker, tapi kemeriahan Bandungnya itu seperti yang foto-foto saya tampilkan, seperti itu. Jalan Braga, mau pagi, mau malam, itu tetap keren. Tuh. Ini masih Jalan Braga juga. Dan ini ada beberapa, bunga-bunga, namanya bunga tabebuya. Dia hanya berbunga itu pada saat kemarau. Jadi sekarang baru mulai berbunga. Dan itu momennya September, Oktoberan, itu lagi bagus. Setelah itu bunganya warnanya hijau lagi. Itu kan udah mulai bagian atasnya, kita perhatiin. Bunga tabebuyanya. Dan khas banget di Bandung itu lukisan-lukisan. Gitu. Ini dari pelukis di Lekong, dia ngelukis, kemudian dia jual di sini. Dan harganya nggak terlalu mahal harganya. Gitu. Jadi kalau buat warna-warni, Bandung banyak banget di sepanjang Jalan Braga, nggak usah jalan kemana, kita banyak banget objek. Ini dari mulai foto cityscape-nya, foto arsitekturalnya juga, foto human interest-nya juga, gitu. Tapi perhatikan juga pada saat jalan-jalan juga kita masalah keselamatan, keamanan kita juga, gitu. Jangan misalkan motret, kameranya ditaruh di belakang dan sebagainya, kan takut juga di tempat umum kebanyakan kan ada copet dan lain-lain gitu kan, kita juga tidak udah motor biasa fokus, jadi nggak perhatikan sekeliling. Tetap harus diperhatikan, biarpun insya Allah sih aman-aman saja, gitu. Tapi buat keselamatan, buat keamanan kita juga kita harus hati-hati dimanapun seperti itu. Nah, ini masih di Bandung Tengah juga, kita perhatikan ada yang tahu ini di mana? Ini baru juga, ini baru tahun kemarin dipasangkan. Ini adanya di Taman Lalu Lintas. Jadi satu-satunya taman di Indonesia itu taman lalu lintas yang begitu masuk ke dalamnya kita ada edukasi soal bagaimana berlalu lintas buat anak-anak. Dulu pernah ada kapal juga, tapi sudah dibongkar. Sekarang diganti dengan kapal yang baru, gitu. Pakai jet F5 ini. Oke. Nah, masih
tidak jauh juga di seputaran kota Bandung itu terkenal dengan tamannya. Banyak banget taman, ada 663 taman di Bandung. Mau seperti apa, itu lengkap banget gitu. Kita belum bicara kuliner, kita baru bicara tempat saja, itu sudah mungkin memori bisa siap-siap habis aja. Karena satu tempat saja ada beberapa titik yang tamannya berbeda. Ini ada Taman Love. Belakangnya itu yang kita perhatikan itu Taman Badak. Udah beda lagi namanya. Terus belakangnya ada Taman Labirin. Udah beda lagi ininya. Beda apa namanya? Beda bentuknya, beda teksturnya juga gitu. Jadi karena Bandung tidak punya sumber daya alam yang tempat yang keren dalam arti tempat alam ya. Akhirnya yang jadi alam itu taman-taman. Taman-taman di Bandung itu dibuat, dipercantik, dan dibikin tematik. Jadi salah satu taman tematik terbesar di Indonesia itu adanya di Bandung. Kayak gitu. Ini kalau malam, tadi kan kalau pagi-pagi, itu lampunya nyala semuanya. Jadi buat yang senang motret di Bandung, jangan apa namanya, misalkan, aduh udah terlalu siang, terlalu malam enggak. Karena masing-masing punya keindahan. Datang pagi, keren. Datang siang, ambil detail-detailnya, cakep. Datang malam, apalagi lebih juara gitu, kayak gitu. Cuma jangan sendiri ya. Kalau bisa ada kawan siapa gitu, karena kalau sendiri nanti itu apa namanya, nah seperti ini, biar tidak khawatir gitu. Nah jadi ini apa namanya Taman Badak. Konon ini di Balai Kota Bandung, tempatnya wali kota, itu ada beberapa taman tematik, di antara Taman Badak Putih. Ini sudah lama sekali ada, dipercantik saja, dikasih lampu-lampu, kemudian dikasih tanaman-tanaman, jadinya enak buat berfoto gitu. Konon katanya ada badak putih yang sempat mandi gitu di sini, tempat pemandian badak putih. Biarpun kita nggak bisa masih ini karena ini kan zaman dulu banget gitu. Tapi jadi simbol ada badak putih di sini. Jadi kalau nyari badak yang ada culanya ya di sini Taman Balai Kota. Gitu. Di situ banyak banget yang bisa sahabat-sahabat dokumentasikan dan ambil kayak gitu. Tidak hanya badak, belakangnya ada ikan. Gitu. Jadi ikan-ikan yang sudah ini, ikan ukuran raksasa, ini patung-patung ikan juga menarik, ada lampu-lampunya juga, lampunya warna-warni. Jadi keindahan itu, kalau saya perhatikan, itu tidak hanya pagi dengan kondisi alamnya, tapi malam juga keren. Ini contohnya. Ini Taman Dewi Sartika. Di sebelah kanan itu, kanan atas itu patung Dewi Sartika. Ini malam. Ini kalau siang. Jadi ini kalau malam, ini kalau siang. Gitu. Lihat ininya, udah kayak di Belanda, ininya siapa tanamannya, warna-warnanya gitu, warna-warni. Oke. Kalau di atas bentuknya seperti ini. Ini semua ada di Balai Kota gitu. Jadi kalau ke Balai Kota kita bisa ada Jalan Merdekanya, di situ di depannya ada gedung Bank Indonesia, di sebelah kirinya ada Gereja Katedral. Itu semuanya bangunan bersejarah, itu semua sudah jadi spot foto yang keren gitu. Ini udah tadi, ini beda suasana saja ngambilnya. Ini bahkan di gazebo malam, ini masuk ke ini ya, zona Bandung Utara. Ini Ciamplas Walk. Ini juga salah satu percontohan di Indonesia, salah satu destinasi baru terbaik, kelima terbaik di Indonesia. Itu sekitar sekarang jaraknya sekitar 2 km, adanya di atas Jalan Ciamplas. Jadi satu-satunya tempat belanja yang bisa orang jalan di atas jalan raya itu ada di sini. Gitu. Namanya Teras Ciamplas. Ya, ini beberapa sudut alun-alun Bandung. Ini masih di kota ya. Kota aja banyak. Ini viaduk. Viaduknya saya ambil malam. Biasanya kan ambil orang siang. Apa namanya? Tidak warna-warni, tapi kalau ngambil malam seperti ini. Ini saya hunting sama beberapa teman-teman yang suka motret, ambil malam gitu. Ini pakai 1635. Pakai 6D, ininya apa namanya, ngambil flare-nya kayak gitu. Jadi biar fotonya beda, gunakan teknis fotografi gitu. Kan kalau mata ngeliat biasa, ambil momen. Kalau buat saya, gunakan teknis fotografi. Jadi Bandungnya udah keren, semakin keren. Kita bisa bantu kota, berpromosi kota dengan gambar-gambar yang kita buat, gambar-gambar yang indah kayak gitu. Keramaian udah pasti. Ini salah satu tempat di Bandung, itu sebelah kanan itu BIP, Bandung Indah Plaza. Itu mall pertama di Bandung yang tahun 90-an itu jadi ngehits
Jadi merubah pola-pola warga Bandung itu di Jalan Merdeka. Di Jalan Merdeka sebelah kirinya ada bioskop Antikarya, di sebelah kanannya BIP, tempat orang-orang nongkrong, mungkin angkatan-angkatannya Bu Mary ya, mungkin nongkrong-nongkrongnya di BIP, tempat bersejarah banget, merubah pola bagaimana kita, orang Bandung itu senang nongkrong, yang ada, tempat-tempat fast food pertama itu di situ ya, di BIP, gitu. Kalau perhatikan, macet udah pasti, tapi macet tetap indah ini ya. Ini di jalan, Asia Afrika. Tadi Jalan Merdeka, ini jalan His, ini jalan Asia Afrika. Biarpun macet, tetap macetnya keren gitu. Yang sebelah kanan itu fotonya dari jalan Braga ke jalan Asia Afrika. Jadi yang tengah itu jalan Asia Afrika. Kita perhatikan trotoarnya, itu satu trotoar terbaik juga di Bandung. Jadi bagaimana revitalisasi, Bandung juga itu memperhatikan para pejalan kaki dan sepeda kalau sekarang ya. Kayak gitu. Kita perhatikan, trotoarnya juga rapi. Itu mau dari atas, dari bawah, tetap keren. Bandung punya bandros, gitu. Bandung Tour on Bus. Ini kita 20.000 bisa keliling kota, bisa beberapa stop sambil jalan, kayak gitu. Ini yang ada di tempat lainnya. Setelah kita ngebahas di Bandung pusat kota, karena kalau di kota itu makanannya tidak terlalu banyak khas, mungkin baru ke Bandung Utara. Kalau Bandung pasti orang larinya ke Bandung Utara semua, ke daerah Lembang, ke daerah Dago, gitu ya, ke Gasibu. Gasibu kan singkatan dari Gabungan Sepak Bola Bandung Utara, gitu. Kita punya taman kota di sini. Ada apa? Babakan Siliwangi. Ini Babakan Siliwangi ini hutan kota mungkin satu-satunya di Indonesia, di kota ya, yang punya area buat jalan. Jalan kakinya itu kita naik ke atas jembatan, itu sejauh hampir 2 km. Jadi jalan aja capek, tapi indah. Jadi kalau kita berfoto-foto, nah ini banyak kan buat prewed di Bandung, ke sini aja. Karena tempatnya keren banget, buat nongkrong keluarga juga bisa, buat jalan-jalan sepanjang 2 kilo bisa, karena vegetasinya beda. Pada saat kita masuk, itu ada yang, tanamannya itu beda-beda jenisnya. Ada yang bambu, ada yang apa, beda-beda. Jadi kita mau gaya pakaian kayak ala-ala di Jepang, tinggal cari yang background-nya bambu, gitu. Atau cara yang lain, tapi semuanya background-nya pohon. Kayak gitu. Di sini, kalau kita agak pagi datangnya, sekitar jam 8, sebelum jam 8 lah, itu roll-nya, ray of light-nya keren. Jadi ada garis-garis cahayanya, atau di tempat ini kita bisa menemukan tupai. Masih ada tupai gitu di sini. Jadi keluarga bawa anak juga, itu sangat ramah sekali. Ini diambil sebelum pandemik, kalau sekarang masih ditutup ya, karena taman-taman kota belum dibuka, tapi kalau udah dibuka, jangan lupa untuk jalan-jalan ke Babakan Siliwangi, itu bawa anak juga masih available, bawa kereta dorongnya, segerlah kalau di sini. Itu salah satu tempat saya menyepi juga kalau dia udah suntuk-suntuk, pengen ini nggak jauh dari di kota, udah jalan-jalannya di sini. Semuanya hijau, semuanya segar, kayak gitu. Nah, itu kan ada roll-rollnya kan, ray of light-nya kita perhatikan. Tuh, di bagian ini orang jalan, kayak gitu. Ini di Babakan Siliwangi. Jadi di Bandung Utara tidak harus naik dulu, ini udah bisa ada Bandung Zoo, ada ini, kayak gitu. Udah banyak banget. Nah, ini Gasibu yang sekarang satu-satunya mungkin warnanya biru untuk lapangannya. Jadi lapangannya itu, si karpetnya warnanya biru, khas banget. Kalau kita perhatikan ini hari Minggu, ini kalau lagi libur sekarang ya, karena nggak dipakai. Hari Minggu, ini seberang Gasibu itu ada pasar tumpah pagi-pagi. Sampai ke monumen. Jadi dari Gasibu, belakangnya itu gedung sate, maju lagi ke depan, itu monumen, maju lagi ke depan, di atasnya lagi, itu ada Gunung Tangkuban Perahu. Kayak gitu. Ikon-ikonnya seperti itu. Udah pasti kalau ke Bandung ke Jalan Dago ya. Ini adanya di Cikapayang. Ini namanya Taman Dago. Gitu. Kalau ada yang Taman Dago di mana? Di bawah jembatan Layang Pasupati. Jadi kalau Jakarta ada Pasupati kan, itu di bawahnya. Jalan Dago itu, taman ini tuh. Jadi nggak susah nyarinya. Dari sini juga tempat kuliner banyak, buat foto-foto. Dan kalau malam hari atau sore, di sini tuh bagian air mancurnya nyala dan warna-warni. Biasanya sih kalau hari Minggu pagi dinyalakan juga, tapi nggak kelihatan warna-warninya kan, buat anak-anak bermain. Jadi buat komunitas sepeda, biasa kalau pagi-pagi udah mulai rame banget di sini, buat salah satu meeting point-nya komunitas. Jadi kalau teman-teman dari luar kota, mau kemana? Udah di Taman Dago Cikapayang aja, maksudnya di sini. Ada batu-batu tahu bulat ya, batu bulat.
kemudian ada tulisan Dago-nya. Cuma ada di sini. Kayak gitu. Maju dikit ke atas, ini Jalan Dago. Yang hits banget ya ini. Karena banyak pohon-pohon kiri kanannya, trotoarnya cukup lega juga, dan masih asri gitu. Ini di Jalan Dago. Banyak komunitas di sini, mau pagi, mau siang, mau malam, ini teman-teman sepeda pasti banyak juga nongkrong. Jadi kalau kita malam, sekarang udah mulai jam 8 malam itu jalannya ditutup. Karena apa? Karena banyak orang tuh tetap ngumpul di sini. Biarpun agak digelapin, tetap aja ngumpul, dan memang seneng ya, orang Bandung seneng ngumpul. Dan Jalan Dago, salah satu di antaranya bagaimana orang-orang Bandung itu, atau komunitas Bandung itu ngumpul-ngumpul, kebanyakan otomotif sih. Jadi kalau pagi-pagi sepeda, kalau malam-malam sudah ke komunitas otomotif. Seperti itu. Tetap nongkrongnya di Dago. Jadi Dago ya sepanjang ini, sepanjang jalan ini. Nah, ini beberapa sudut Dago yang saya ambil. Ini saya ambil selama 8 detik pakai EOS R. Kalau ini, kalau kita perhatikan, saya pengen Bandungnya beda. Nah, ngambilnya caranya seperti ini. Jadi, pakai tripod, kemudian lensa tele, ngambilnya jadinya semua seolah berdekatan. Jadi sudutnya lain. Makanya kenapa belajar fotografi, membuat sesuatu yang biasa-biasa aja jadi luar biasa. Gitu. Jadi kalau cuma buat viral aja mah gampang. Caranya aja kuasai fotografi, caranya beda ngambilnya. Itu udah pasti orang, gimana ya? Gimana? Seperti itu. Di Bandung, nah ini salah satu khas juga. Udah mulai ada 3 tempat yang punya ini, gerbang. Namanya Gerbang Kota Tua. Ini ada di Bandung. Ini tahun 2018 lah dibangun. Jadi Bandung itu sebagai kota tua kan tidak ada simbolnya. Disimbolkan apa? Dengan keberadaan gerbang ini, Gerbang Kota Tua. Ini ada di Jalan Dago. Jalan Dago 1, kemudian di Jalan Riau 1, satu lagi di Jalan Sudirman. Gitu. Hampir sama, tingginya 11 meteran kalau ini. Ada 2 titik seperti itu. Kalau yang pernah dengar heboh banget dulu pas 2013 awal ada Taman Jomblo. Ini dia. Sebenarnya namanya Taman Pasupati. Tapi kalau teman-teman yang dari luar kota tiap lewat, itu Taman Pasutri gitu. Bukan Taman Pasutri, dia salah baca. Taman Pasupati. Gitu. Jalan, ini maksudnya Jalan Surapati kan. Gitu. Jadi Pasupati singkatan dari Pasteur Surapati. Kalau kita ke atas, itu ke Pasteur, ke Jakarta. Ke bawahnya, sebaliknya, itu Jalan Surapati. Makanya disingkat jadi Pasupati. Tapi orang cenderung ingatnya apa? Taman Jomblo. Kenapa? Karena di situ ada kursi-kursi yang nggak bisa berdua. Kursinya buat satu orang, makanya disebut Taman Jomblo gitu. Dan itu ngehits banget. Itu udah dulu mah trending topik lah gitu. Sebenarnya ini Taman Jomblo itu ada di Taman Pasupati. Jadi ini hanya salah satu taman bagaimana Bandung itu membuat sesuatu yang kreatif. Ini sebutnya negative space, tempat yang tidak dipakai, tempat yang kumuh, tidak terpakai, hanya buat parkir aja atau buat buang barang kalah di bawah jembatan. Itu sama Pak Wali Kota saat itu, Ridwan Kamil, itu dibikin taman gitu. Jadi di bawah Taman Pasupati ini, itu kan Taman Jomblo ya, ke bawahnya itu ada lagi taman yang lain, ada Taman Skater. Jadi buat orang yang skatepark itu di bawahnya. Ke bawahnya ada lagi Taman Film ke bawahnya. Jadi satu titik jembatan itu aja udah ada 3 taman yang keren-keren gitu. Itu hanya salah satu. Kita nyari keindahan di Bandung, di kotanya itu kebanyakan larinya ke taman, buat ngumpul, buat apa di taman. Jadi orang Bandung senang ngumpul, udah bikin aja taman kan. Jadi orang tamannya dipakai gitu ya buat ngumpul. Atau masih Bandung Utara, ke atas dikit, tidak jauh dari Bandung, ada namanya Tebing Keraton. Tebing yang hits banget gara-gara sosial media atau media sosial. Kalau kita perhatikan media sosial, ini sama teman-teman dari tim kelas garasi lagi hunting pagi gitu ya, Tebing Keraton. Seperti ini cuaca. Ini keren banget tempatnya tuh. Ini di Tebing Keraton. Jadi kalau negeri di atas awan, ke Tebing Keraton aja. Pakai motor, kalau dari Dago ya, dari McD, Dago, itu kan patokannya Simpang, itu sekitar 20 menit ke atas nyampe. Gitu. Pakai mobil juga sama. Ambilnya pagi-pagi, jadi lebih cepat lagi, bisa 15 menit nyampe ke atas. Nggak terlalu jauh soalnya. Itu Tebing Keraton adanya. Jadi Bandung Utara itu kayak banget, mau yang unik seperti apa. Ini salah satu sunrise spot terbaik juga. Jadi pas matahari muncul di antara gunung, itu ada di sini, di Tebing Keraton. Seperti itu. Tuh. Ini pas banget matahari muncul. Jadi ini dari view deck-nya kita ngelihat itu benar-benar kayak yang tadi.
kamera, udah tinggal nunggu ini aja, nunggu matahari terbit gitu. Jangan lupa kamera, tripod, dibantu sama filter juga membuat hasil-hasil foto seperti ini. Gitu. Jadi indah tuh terekam dengan keren juga gitu. Tidak hanya kadang-kadang kita, wah bagus ya, keren ya gitu. Ya pas foto kok biasa aja, kok over, kok under. Nah berarti sahabat-sahabat kuasain teknis foto dulu. Biar apa? Pada saat kita datang kita punya dokumentasi yang keren dan kita tidak kecewa. Udah jauh-jauh fotonya keren kan juga bahagia ya. Syukur-syukur bisa dibikin buku, bisa di-print juga pakai Pinterpixma-nya. Ini yang tadi tapi di zoom out ngambilnya. Biar apa? Biar beda gitu. Tapi masih sudut yang sama ya dari sebelah kiri. Tuh. Ini juga sunrise spot. Ini saya ambil dari salah satu hotel Jalan Riau. Ini matahari lagi muncul, gitu. Nah, ini spot ini ambil dari Bandung Utara juga. Ini dari Gunung Gunung Putri. Gunung Putri itu Lembang, gitu. Jadi kita bisa lihat kayak tadi. Itu nggak jauh dari rumah sih, cuma 30 menit kok pakai motor. Jadi pagi-pagi itu berangkat sekitar jam 4:30 gitu ya. Kalau bisa subuh di jalan. Jadi keburu ke atasnya kita masih bisa menikmati dari mulai negeri dia kabut-kabutnya dan juga sunrise-nya seperti itu. Di sini bagusnya kebanyakan buat sunrise untuk Bandung Utara. Jadi dari mulai bawah ini saya ambil pakai EOS M5 pakai lensa yang 55-200. Tuh, dia matahari muncul sampai dia muncul banget. Gitu. Itu bisa terekam dengan oke. Jadi kadang-kadang saya motret pakai 3 kamera. Jadi saya bikin timelapse satu bisa pakai timer berapa kali, satu lagi yang pakai filternya satu. Jadi 1, 2, 3. Karena momen nggak bisa ngulang gitu. Di satu tripod itu pakai 2 tripod, satu lagi buat video timelapse-nya. Karena momennya di Bandung ini keren. Kalau kita bisa fotografi, nah kayak gini-gini nggak susah lah ngambilnya. Memang kita ngeliatnya juga udah keren. Ini dari Gunung Putri. Mungkin dulu sahabat-sahabat Canon yang di Bandung pernah hunting bareng sama saya juga ya, di sini, di Gunung Putri. Nah, ini Gunung Batu. Sebelahnya Gunung Putri, ada Gunung Batu. Nah, ini Gunung Batu. Sekarang ada pengibaran bendera. Itu kalau dari Bandung, kita dari Dago sama gitu ya. Kalau misalkan tebing keraton sebelah kanan, ini ke sebelah kiri, lurus terus, mentok ke Lembang, di turunan Lembang pertama, itu titik tertingginya di sini, di Gunung Batu. Itu kita naik jalan kaki ke atas juga masih mungkin, itu sekitar 15-20 menit. Tidak terlalu tinggi, tapi agak terjal ya. Cukup pakai sepatu kets, naik aja, jangan terlalu bawaan berat. Kita bisa naik ke bagian atasnya sekali, buat ngelihat sama. Pemandangannya nyaris-nyaris sama, itu negeri di atas awan. Jadi kita ngeliat awan di bawah itu bisa dari atas ini. Dan bisa sambil nunggu sunrise. Ini di Gunung Batu Lembang. Tinggal klik aja Gunung Batu Lembang, ada di sini. Dan sekarang lagi ada 17 Mei ada pengibaran bendera kayak gitu. Jadi di Bandung karena sudah banyak orang nge-tag, jadi tinggal di-tag aja langsung ketahuan sejauh mana kita menuju lokasi gitu. Ini balik. Nah, ini di tebing keraton yang tadi. Jadi kalau pengen berfoto ala-ala ini kayak gini lah gitu. Berfoto di atasnya tuh di tebing keraton ini ada kabutnya. Tapi sekarang kalau yang mau ke tebing keraton itu baru bisa masuk ke spot ini itu setelah jam 8 pagi. Jam 8 pagi artinya mungkin sudah tidak banyak kabutnya. Mudah-mudahan ada kabut, enggak. Karena apa? Karena zamannya pandemik, jadi masih terbatas. Biasanya jam 5 sudah dibuka. Gitu. Sekarang kita datang sepagi mungkin juga tetap aja buka jam 8. Tidak akan pernah dapat momen seperti ini lagi. Nunggu kejadian nunggu sudah membaik, nanti kita bisa masuk lagi, bisa berfoto seperti ini lagi. Kayak gitu. Di Bandung Utara yang kayak di salah satu tempat di Brasil konon kan seperti itu. Ini Kampung 200. Kampung 200 kalau kita motret itu dari Babakan Siliwangi. Babakan Siliwangi ke bawah dikit, ada belokan ke kanan, di situ ada Taman Kelas Cikapundung. Ikutin saja, kita akan lihat daerah sini. Ini tuh berupa bukan semacam tebing gitu ya, semacam cekungan. Jadi bawahnya sungai Cikapundung, bawahnya sungai. Nah di atasnya itu bibir tebingnya itu jadi rumah-rumah yang sangat padat. Namanya Kampung 200.
Kampung 200, klik aja Kampung 200 atau Manteos. Kita akan sampai ke sini. Bisa ini buat jalan kaki gitu. Dengan jalan kaki bisa, cuman mungkin ke dalam sekitar sekiloan lah ke dalam. Agak jauh juga. Tapi keren tempatnya karena kita jalan ke dalam juga menyisir sungai. Ya, sungai kita dapat ini Kampung 200. Gitu. Nah, dulu ini ada penggusuran, orang pindah ke sini, pengajiannya kalau nggak salah kita dapat angka 200 tadi, makanya sebut Kampung 200. Dan ini apa namanya, kita bisa ngambil masuknya itu satu dari Jalan Sangkuriang. Kalau kita tidak ingin capek dari atas, bagian atasnya itu Sangkuriang, kalau bagian bawah itu dari Teras Cikapundung. Kita mau ngambil titik mana sama saja. Gitu. Ini masih kawasan Bandung Utara, gitu. Di sini di Lembang, Dusun Bambu, itu jajanannya juga. Sebenarnya kalau jajanan tidak terlalu karena unik aja, tapi tidak terlalu aneh banget gitu ya kalau buat sekarang. Makanya yang udah mulai diaplikasikan ke kedatangan itu tempat selfie-nya gitu. Karena nyari sama, misalkan sosis bakar semuanya udah tidak terlalu aneh ya di sini. Waru-waru sate jamur sudah tidak terlalu khas gitu. Nah, kecuali memang beberapa tempat-tempat yang memang masakan yang dulu sama sekarang tidak terlalu jauh beda gitu, seperti Kopi Purnama, orang nyari sekarang seperti itu. Yang lainnya hampir sama. Ini di salah satu tempat di Bandung, namanya Gor Saparua. Nah, di Gor Saparua ini, itu salah satu pergerakan anak muda. Jadi, jagonya musik-musik grunge dulu itu ada di sini. Musik-musik yang dulu tuh, kalau ada pergerakan konser itu, jadi dulu tuh, tadi buat kalau kesenian di sini, kalau buat nongkrong-nongkrong di BIP, yang tadi saya lihat gambarnya. Ini di, itu apa namanya, Saparua. Ini lapang sebetulnya sekarang. Lapang buat atlet sekarang di sini. Buat lari, buat basket di sini ada tempat makan kuliner juga di sini. Masih Bandung Utara kita banyak sekali menemukan apa namanya ini gedung Art Deco, ini Isola, UPI kayak gitu. Berikutnya lagi tadi sudah di Bandung Utara. Soalnya kalau tadi saya malah beberapa, oh ya ada beberapa tempat yang belum sempat dimasukin karena saking banyaknya satu-satu ngantri gitu. Nah, setelah Bandung Utara, tadi kan Bandung Tengah udah jalan-jalan, udah ketahuan. Bandung Utara, nah Bandung Utara itu kalau kita apa namanya ke Jalan Progo atau Jalan Dago, tempat-tempat makan yang keren, tempat makannya saja gitu. Makannya ada yang enak, soalnya kalau itu ya. Tapi umumnya kalau orang lihat suasana udah dapat, udah pasti makannya rasanya jadi enak semuanya. Dari Bandung Utara kita ke daerah melipir ke sebelah kiri dikit ke daerah Sudirman, Padarang, ke Bandung Barat namanya. Ada apa aja di sana? Nah, ini kalau suasana malam di Jalan Cibadak. Kiri kanannya, ini malam Jumat saya ambil, jadi tidak terlalu banyak PKL. Tapi kalau pada saat malam Jumat, pada hari biasa, kecuali malam Jumat, itu jadinya apa namanya? Selain ini warna-warni banyak PKL kiri kanan dan banyak makanan khas gitu. Makan-makanan yang jadul, tapi kelasnya kelas tongkrongan kaki lima. Enak banget gitu di sini. Cari Jalan Cibadak, kalau bisa datangnya malam. Karena emang kuliner malam. Kalau siang ini toko-tokonya buka gitu. Nah, ini nyambung ke Cibadak tadi ke Sudirman Street. Jadi kalau kita ke Bandung, cari Jalan Sudirman, kalau buat kuliner malam, lengkap di sana. Kita bisa masuk di dalam atau nyebrang ke tempat yang tadi, ke Cibadak. Gitu. Ini dari Sudirman ke Cibadak satu jalan. Jadi masuknya bisa dari sini, tembus ke belakang itu ke Cibadaknya. Makanannya banyak yang khas gitu. Masih ke Bandung Barat, kita bisa juga lihat di sana ada beberapa tempat Puspa Iptek, ini di kawasan Kota Baru Parahyangan. Itu juga karena kawasan sangat luas, banyak tempat-tempat spot-spot yang orang tuh hunting, banyak pasang buat olahraga sepeda. Olahraga sepeda aman, banyak larinya ke sini, ke tempat ini, ke kawasan KBP. Gitu. Dia cuma beberapa keliling-keliling, saya itu selesai. Jadi bawa kendaraan, kebanyakan itu pakai sepeda lipat, sepedahan, selesai. Itu semakin sini semakin ramai. Jadi seperti loh, ternyata banyak orang-orang Bandung yang ini tuh jadi spot bersepeda. Karena kalau udah di kota, khawatir keamanan. Karena udah mulai ramai banget kan, jadi udah nggak nyaman. Akhirnya orang-orang lainnya bersepeda di sini, banyak kan. Seperti itu. Di Bandung Barat, kita bisa menemukan tempat-tempat kreatif yang memang diinisiasi oleh pemerintah. Ini salah satu perpustakaan dengan desain terbaik. Ini dari tempat cat yang disusun buat ini Taman Cicendo namanya.
Ini micro lab. Dan di sini tuh orang bisa minjem buku-buku di taman apa namanya taman warga yang nggak dipakai, itu dibangunlah perpustakaan seperti bentuknya unik. Ini ada beberapa lokasi juga mirip-mirip, tapi ini salah satu yang pernah dapat penghargaan yang di sini, micro library yang di Taman Cicendo, gitu. Ini di kawasan Bandung Barat, di dekat Hussein Sasanegara, gitu. Di Hussein seberangnya masuk ke daerah sini, kawasan sini. Masih di Bandung Barat, kita nyebrang sedikit ke Cimahi, itu banyak banget yang akhirnya larinya ke alam. Jadi kalau Bandung itu, kota Bandungnya sendiri banyaknya taman, keindahan yang memang dibuat, gitu ya. Tapi begitu masuk ke barat, ke utara, ke selatan, itu mulai banyak alamnya. Jadi kelebihan Bandung itu, tidak terlalu jauh, itu bisa kita dapat alam yang keren-keren. Ini di Cimahi aja, namanya Curug Pelangi. Kalau malam, karena dikasih lampu, jadinya warna-warni kayak pelangi. Kalau siang-siang, nah seperti ini. Itu namanya Curug Cimahi ya. Curug Cimahi atau kalau nge-Google itu cari aja Curug Pelangi. Itu larinya ke sini. Dari sini banyak tempat-tempat wisata yang memang cukup terkenal gitu di sini. Tapi kebanyakan buatan ya, kita berbayar. Kalau ini kan wisata alam sekali. Jadi kalau buat yang senang fotografi, ini buat motret slow speed, ini keren. Kalau terlalu pagi, di sini tuh banyak monyet. Banyak banget monyet. Hati-hati aja, jangan sendiri, karena monyet-monyetnya cukup agresif. Kalau saya perhatikan beberapa kali, ternyata kalau pagi-pagi serem juga kalau jalan sendiri ya. Kalau bawa teman minimal bisa ngegebah-gebah, hei gitu kalau ada monyetnya. Karena monyetnya dia tidak takut sama manusia. Pada nongkrong sepanjang jalan kita turun. Kalau pagi-pagi, karena dia kan jadi makan ya. Gitu. Jadi perhatikan keselamatan juga, gitu. Karena pada saat di sini kita turun ke bawah juga, perhatikan juga selain itu apa? Stamina juga. Karena kalau enggak lelah, tempatnya itu lumayan jauh, ada lebih dari 500 anak tangga, dan turun sekali. Tapi tempatnya keren, tempatnya indah. Kita bisa sampai turun sampai bawah sekali, dan aman. Kayak gitu. Bandung Barat, kita punya yang tadi saya cerita tadi, ada Stone Garden. Gitu. Taman Batu. Nah, seperti ini. Ini cocok buat sunset spot. Jadi kalau sunset, di seberangnya orang ini yang berdiri. Gitu. Tapi kalau sunrise, di belakang karangan sama batu. Ini baru Bandung Barat. Gitu. Wah. Nah, ini salah satu sunset juga, sore-sore. Cuman waktunya sangat pendek. Jadi setelah itu kita pasti cepat turun. Gitu. Airnya. Dan di sini juga ada banyak, suka ada monyetnya juga. Jauh dari mana-mana, jadi kalau bisa jangan sendiri. Tapi momennya keren. Gitu. Ini dari mulai sore ke maghrib lah. Setelah itu kita disuruh turun sama petugasnya. Ini di Stone Garden. Nah, dekat taman yang tadi, itu masih di Bandung Barat, kita ada beberapa taman-taman baru. Ini yang Taman Cicendo, yang semuanya itu karena di sana tempat jual beli besi, semuanya dari besi, dari logam. Itu kayak transformer lah gitu ya. Itu ada di sini. Itu tempatnya tuh, ini keren. Semua serba tajam. Jadi taman-taman tematik saja udah bagian dari bagaimana Bandung itu digemari orang untuk berwisata selfie. Bahkan taman biasa aja, kita kalau taman ini gratis, nggak berbayar. Dan tempatnya keren, betul. Banyak sih, bahagia banget ya fotografer tinggal di Bandung karena banyak tempat buat pre-wedding. Tempatnya keren-keren. Tinggal cari tema-temanya aja. Ini nggak saya ambil malam juga, karena suasananya beda gitu dengan pagi siang. Gitu. Tuh ini suasananya. Masih di Taman Cicendo. Ini juga. Kita masih Bandung Barat ya, ada 3 Bandung lagi. Maaf, Kang Dudi. Sebelah kanan itu di Citata, sebelah kiri juga itu Batu Jajar. Ininya. Siap? Panjang ya? Karena keterbatasan waktu. Namanya kita waktunya sekitar 5 menit lagi. Oke, saya kebut saja ya. Ini mudah-mudahan menambah insight saja. Karena kalau tadi saya cerita ini kalau belum dikurangin saya bisa cerita banyak lagi ya. Oke. Kita ini belum kita tidak ke kuliner, kita coba ke tempat-tempat dulu ya. Kalau kita ke Bandung juga jangan lupa Bandung Utara udah, Bandung Barat yang tadi, kemudian Bandung Tengahnya udah, Bandung Selatan kita pasti bilangnya Ciwidey, Pangalengan, dan Ciparai. Oke. Sebelum ke Ciwidey kita ada taman wisata sedikit itu ada Tegalega namanya. Di situ ada Taman Lampion. Ini kalau malam-malam semuanya nyala. Kalau siang-siang seperti ini. Kalau malam-malam semuanya nyala. Tempatnya di Tegalega. Jadi Taman Tegalega itu selain tadi ada monumen, ada ini juga.
Ada apa namanya? Ada tempat taman baru. Orang banyak yang orang Bandung masih banyak yang belum loh. Jadi di mana aja kalau ambil foto-foto selfie, ini juara di sini. Lihat tuh, keren kan? Tuh. Bandung udah kalau buat apa namanya foto-foto Milky Way mah udah tinggal kita kecupul saja. Daerah Bandung Selatan itu juga banget buat yang landscape. Banyak lomba-lomba foto menang itu diantaranya foto-foto yang di sini. Kan saya pakai yang tingkat dunianya. Ini masih di Pangalengan, itu Cileunca gitu ya. Ini masih Bandung Utara, arah sedikit ke Ciwidey-nya. Sunan Ibu. Ini masih di apa Ciwidey. Tuh. Kita bisa ngambil garis seperti ini. Saya bikin kaos ini keren garis-garis itunya. Ini di situ Patenggang, Ciwidey. Siang-siang pakai EOS M5 ini. Ini yang lagi hit sekarang gitu di Cikoneng. Jadi kalau di Bandung, sebetulnya tempat pembuangan limbah PDAM, tapi tempatnya keren buat sunrise. Tuh ini beberapa foto Milky Way di Cukul. Sekarang lagi udah mulai turun, tapi udah masih bagus, masih keren buat ngambilnya. Ini kawah putih sebelah kiri ya, itu kawah putih tuh. Nah, bedanya apa? Sekarang bagian atas hati udah mulai ini kan mulai kebakar ini teh. Mana tuh ada musibah kebakaran, jadi tidak sejauh ini lagi. Ini sunrise spot di Sunan Ambu, Kawah Putih. Ini masih di Kawah Putih. Ini kayak Swiss banget fotonya ya. Ini Kawah Putih loh. Kita ke sebelah kiri, lihat tadi sunrise. Sebelah kanan, ini cahaya-cahaya matahari ini. Ini pakai 70-200. Ini saya bahagia banget bisa pagi-pagi tuh hunting di sini. Sama Om Kevin. Kemudian Bandung Timur, kita ada jam Cibiru Gede Bage. Kalau Bandung Timur, tidak sebanyak Bandung Utara atau Bandung Selatan alamnya. Tapi ada beberapa yang bisa diambil, diantaranya lagi hits banget di Bandung. Itu ini, seperti apa namanya, Jembatan Pelangi. Ada artisnya di Bandung bikin ini, dan salah satu jembatan yang dibangun dengan cepat, jembatan flyover-nya 6 bulan saja sudah jadi jembatan. Jadi percontohan buat nasional juga, kita bikin jembatan, material seperti ini ringan, tapi bisa cepat pengerjaannya. Ini Jembatan Pelangi. Jembatan Pelangi karena warna-warni gitu. Kita masuk ke lorongnya aja warnanya beda-beda. Spot selfie, juara banget. Tinggal perhatikan kapan ngambilnya, seperti itu. Ini kalau Jembatan Pelangi bagian atasnya, tuh. Ini aja miring-miring ya, bagian lampunya, lampu penerangannya. Di Bandung Timur, kita bisa, yang lagi hits, ini belum digunakan juga, mungkin tahun depan, akhir tahun mulai bisa digunakan. Ini Masjid Al-Jabar, salah satu masjid terapung di Jawa Barat. Gitu. Ini Al-Jabar, kebanyakan orang suasana ngambil close saja. Ini pakai 70-200 ISR. Ini pakai ISR, ambilnya. Ini buat foto-foto perangko gitu ya, Bandung. Oh, ini sudutnya lain, ada kereta api. Jadi sebelahnya itu ada kereta api, kalau kita perhatikan ada kereta apinya juga. Ini Kiara Artapak, teman baru. Nah, sedikit saya cerita fakta soal Bandung 2020 ini, diantaranya, misalkan, ternyata Bandung itu ada 633 taman di kota Bandung. Gitu, di luas 2.161 meter persegi gitu ya. Hektar. 2.160 hektar maksudnya. Luas taman masing-masing wilayah berbeda. Kemudian ada 3 gapura kota tua dan 4 tugu patung harimau. Tempatnya di Bandung, jangan heran, 2018 kita mulai ada gapura kota tua dan juga ada tugu patung harimau yang suka jadi dibully gara-gara harimaunya beberapa ada yang rusak, jadi dia harimaunya di bawah loncat gitu ya. Kayak gitu. Kita juga punya bandros yang tadi kan, Bandung Tour on Bus. Jadi yang ada di tempat lain ada di Bandung, diantaranya kita punya bandros banyak berapa? Ada 18 bus bandros. Kemudian juga jangan salah Bandung sebagai, tadi kan saya cerita, kalau Bandung itu juga sudah ini apa namanya, sebagai kota film, kota ramah film, tapi juga Bandung jadi kota dunia versi UNESCO. Nah, diantaranya harus bikin sesuatu yang kreatif tiap tahun yang berbeda. Teman-teman Bandung Creative City Forum itu bikin ini, namanya mural atap. Jadi kalau kita perhatikan dari ujung itu tuh, kita ini apa namanya, Pasteur, keluar tol Pasteur lurus, belok masuk Pasupati kan. Nah, di sebelah kanan itu Perumahan Taman Sari, itu ada tulisan .bdg, Bandung artinya. Gitu. Hanya di Bandung kayak gini, jadi pada saat ini ada perubahan di Bandung, ini di Simpang 5. Jadi persimpangan yang ada 5 jalan di Bandung, atasnya itu kayak di Jepang, jadi Bandung Ras Jepang. Nah, dari sini. Bahkan ada beberapa tempat penyeberangan jalan yang pakai tematik, tidak hanya zebra cross. Ini juga diantaranya karena kreatifnya tadi kita bikin hub-nya juga di sini.
Bandung Creative Hub di sini, BCH. Nah, jadi ini gedung buat startup yang ada fotografi juga, ada di sini. Di pengembangan buat sisi komunitas kreatif di Bandung, di BCH ini. Kemudian di sebelah kanannya itu teras Ciamplas dari atas seperti ini tampaknya. Namanya teras Ciamplas atau Ciamplas Skywalk. Atasnya buat ini, bawahnya buat ini kan, lalu lintas, bagian atas buat jualan kayak gitu. Ini salah satu destinasi kelima terbaik di Indonesia. Destinasi buatan ya. Jadi Bandung itu nggak bosenin. Kita lihat satu titik saja. Sudut Pasupati ini khas banget. Ini Pasupati, suasana Bandung ya, dari mulai perumahan. Itu kan cekungan, jadi benar-benar di bawah itu perumahan semua. Tengahnya Sungai Cikapundung. Di sebelah kanannya itu Jembatan Pasupati. Kalau siang seperti ini, sudut yang lain. Ini Pasupati aja bisa diambil beberapa seri gitu. Jadi Bandung itu bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita ngelihatnya, kita perbanyak baca sampai oh ternyata bagusnya dari mana. Ternyata memang keren. Bandung kayak di Brasil gitu, karena kayak gini-gini lah ininya, gambar-gambarnya. Jadi satu gambar aja bisa banyak banget sudut yang bisa kita ambil. Ini salah satu bagaimana kita harus paham juga fotografi gitu. Jadi motret bisa, motret itu kan aktivitasnya, tapi fotografi ilmunya, bagaimana kita paham juga. Sampai tahun baru gitu ya. Jadi kunci fotografi ada di kreativitas fotografernya. Atur, thank you, atur nuhun sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Enggak, Kang Dan? Iya, oke. Wah, luar biasa sekali Kang Dudi. 156 slide. Dan ini udah dikurang-kurangin ya Kang Dudi ya? Udah, Sebenarnya makanya maaf, makanya saya kurangin. Karena kalau enggak, jadi ceritanya cerita resep. Resep panjang banget. Iya, iya. Jadi, apa namanya, ini aja tadi udah cepet-cepet juga ya, 156 slide. Bandung nih, emang nih ya, objek foto atau ada seri-seri yang soal ini. Punten, ada seri-seri soal kafe doang aja udah beda serinya. Ada kafe Menara, mercusuar, aku teh. Makanya tadi biar fokus satu-satu dulu gitu. Aduh, maaf. Tapi ini saya suka banget kalau cerita Bandung karena juara lah kalau buat saya. Ya, memang sih. Kalau apa namanya, orang-orang Jakarta pun juga senang banget kalau mau liburan ke Bandung gitu kan. Ya, apalagi sekarang udah makin dekat juga, makin enak lagi karena ada tol juga ya, yang betul, semakin tol layang cepat. jadi makin cepat. Benar. Betul. Oke, sekarang ini udah banyak juga yang menanyakan perihal tentang fotografi maupun spot-spot di Bandung. Ini saya bacakan ya, Kang Dudi ya. Oh, mangga. Ini saya pertama dari Gita Wardana. Pada beberapa gambar Kang Dudi itu pada malam hari ada yang lampu-lampunya jadi berbentuk bintang, star. Ini pakai f berapa? Kalau misalkan diafragma kecil, apa nggak susah untuk mendapatkan cahayanya? Apa minta saran? Apakah dinaikkan ISO atau bagaimana? Oke, terima kasih Gita. Kalau saya motret selalu kalau buat cityscape, saya pakai tripod karena pasti slow speed gitu. Jadi pada saat motret saya pakai bukaan terkecil. Nah ISO-nya menyesuaikan. Jadi dengan ISO rendah tadi, kita biar tidak goyang dengan bukaan terkecil. Saya biasanya seperti foto tadi itu nunggu, kita milih beberapa cahaya yang cahayanya lebih kuat. Kalau pagi-pagi itu biasanya nunggu cahaya flare-nya itu kayak cahaya di antara benda. Jadi kalau ada benda cahaya dikit, nah itu biasanya tingkat flare tinggi dengan bukaan yang kecil. Biasa kalau buat di lensa itu di atas 11, 16, 22, kecepatan menyesuaikan. Tapi minimal tadi itu flare tadi itu dari dari bentuk bilah diaframanya. Dari bilah diaframanya. Kita membuat flare tadi. Flare-nya beda-beda. Antara lensa 16-35, 70-200, standar itu beda-beda. Tergantung dari si diaframanya sendiri. Seperti itu. Tapi biar fotonya tadi banyak tidak goyang, hasilnya bagus, itu jangan lupa pakai tripod. Tripod yang benar. Gitu.
Sorry. Ya, jadi dapat tips ya yang keren dari Kang Dudi kalau mau motret malam. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung di kolom Q&A, nanti langsung ditanyakan apa pertanyaannya. Ya, kemudian ini untuk pertanyaan selanjutnya, di Bandung ini kan banyak objek, foto street dan human interest. Nah, ini ada Iya, pertanyaan banyak banget. dari JP Wardana. Boleh minta saran nggak untuk lensanya yang recommended apa? Untuk range-nya maupun ya diafragma segala macam. Silakan, Kang Dudi. Oke, kalau saya itu yang saya suka sekarang kalau buat street itu lensanya, kalau lensa fix saya 35 mili. Tapi kalau yang buat lensa wide-nya, lensa zoom-nya, saya 24-105 gitu. Jadi kalaupun kenapa saya ini senang yang lensa-lensa tidak terlalu lebar kayak 16 gitu ya, karena mengurangi distorsi, terutama kalau buat street kayak gitu. Dan dengan lensa yang jauh tadi, biasanya kita agak lebih intim juga sama orang ini. Biasanya kalau buat street, perhatikan tidak hanya teknis saja, tapi juga pada saat di lapangan, perhatikan keamanan, keselamatan, sama etika. Pada saat kita motret kan, seolah begitu kita pakai kamera, biasanya orang tuh terintimidasi ya, dengan, oh siapa nih, kita perkenalan dulu, apa dulu, gitu. Biasanya sih perkenalan dulu, terus dikasih tahu bahwa, Bu, punten maaf, saya mau ikut motret ya, gitu. Lihatin tujuannya, baru oh silakan, kalau nggak boleh kan ada orang ya udah nggak usah dipaksain, cari objek yang lain. Tapi kalau nggak kita minta izin dulu. Setelah itu saya selalu bilang zaman sekarang, Bu boleh fotonya saya upload di IG atau Teh buat IG nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa gitu. IG-nya apa? Nambah follower kayak gitu kan. Jadi kalau nggak juga biasanya pendekatannya itu. Jadi bagaimana sebetulnya fotografi itu masalahnya itu kebanyakan bukan teknis tapi komunikasi. Kalau saya perhatikan karena teknis kan kamera begitu kita pakai mode mode pasrah ya, mode program itu kan pasti hasilnya bagus kan, jadi semua. Tapi bagaimana membuat gambar yang bagus itu kadang-kadang kita butuh komunikasi. Kita sering motret, saya sering motret, sebetulnya berarti komunikasi. Bagaimana objeknya kalau terutama human interest tadi merasa nyaman kalau kita ngobrol gitu. Kan berlatih tiap hari. Kalau berlatih tiap hari, insya Allah juga pada saat motret jadi dia tidak gemper. Karena pada saat motret mau motretnya izin enggak, itu tuh udah dalam kepala tuh udah berkecamuk. Jadi sebaiknya kuasain dulu teknis kameranya, setelah itu baru nanti kuasai komunikasinya. Karena pada saat kita komunikasinya tidak jago, teknisnya masih pas-pasan, itu jadinya kita bicaranya bukan berapa, mikirnya bukan mikir orang, orangnya udah siap dipoto, kita masih buka-buka lensa gitu, atau masih muter-muter. Jadi kuasai teknis, baru ke lapangan, nah itu kita kuasai komunikasinya. Karena sebagian besar sekarang komunikasi itu, fotografi itu banyak kan masalah komunikasi. Jadi bikin foto bagus, kita komunikasi yang baik. Gitu. Ya, oke, thank you. Wah, ada yang lucu nih, mode pasrah ya Kang Dudi ya? Mode P. Iya, iya, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kang Dudi, ini ada yang bertanya, minta saran untuk gear kamera, DSLR atau mirrorless, kalau untuk foto traveling di Bandung. Terus untuk tadi kan kata Kang Dudi juga memperhatikan keselamatan, takutnya kalau gear-nya besar atau apa, gitu. Jadinya, tapi padahal kita pengennya menghasilkan foto-foto dengan kualitas bagus. Nah ini kalau Kang Dudi dengan kebutuhan seperti ini, gimana sarannya? Oke, kalau buat saya pada saat kita hunting ke lapangan, perhatikan juga tadi kita mau kemana saja. Jadi jangan sampai alat yang kita bawa mubazir. Kalau memang kita mau street, berarti saya tidak perlu lensa panjang. Saya cukup bawa satu lensa dan satu body kayak gitu. Yang paling simple biasa saya sering pakai itu kalau nggak EOS R yang M5 karena M5 kecil banget, terus bawa dua lensa itu kecil-kecil, udah simple masuk saku dan tidak terlalu menyolok. Karena umumnya kalau kita street dan tempat yang agak kurang aman, misalkan ada beberapa tempat yang kalau di Bandung mah kayak daerah-daerah yang istilahnya daerah beling gitu ya, daerah yang kita masuk tuh orang pada ngeliatin gitu. Nah itu kan tidak aman. Artinya kita cari yang pada saat kita motret tidak terlalu menyolok banget gitu. Kalau saya sih kalau lensa kecil biasanya kalau buat DSLR pakai mirrorless, pakai EOS R-nya itu pakai 24-105 udah cukup.
Jadi satu lensa itu aja aman buat semua sudut seperti itu. Kemudian kalau buat yang lain-lainnya, saya kalau misalkan butuh telenya juga, daripada bawa 70-200, saya bawa yang 55-200-nya M5 gitu. Jadi dua lensa, tetap lebih ke praktisnya, lebih ke bagaimana bawanya jadi tidak ribet. Karena kan kalau gini, kalau kita street fotografi, kita perhatikan juga rutenya. Rutenya kita kemana aja. Kalau kejauhan, alatnya berat, rutenya lelah. Gitu. Jadi pada saat kita motret juga perhatikan, oh dari sini kita finishnya di mana, kita akan makan di mana gitu. Kita istirahat di mana. Kalau nggak diperhatiin, kitanya capek, fotonya malah jadi hilang fokus gara-gara fisik yang lelah gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Mantap. Berarti disesuaikan dengan kita mau motret apa. Dan tadi kalau motretnya pengen yang street segala macam, tadi Kang Dudi juga udah memberikan saran nih. Nah, kalau sekarang kan, kalau M5 itu kan sudah discontinue. Kalau mau cari, bisa tuh berarti ke M6 Mark II. M200. Ya, M200 juga bisa. Atau saya udah nyobain kemarin. Mantap ya? Mantap. Tapi udah sesuai ini. Benar. Makanya sebetulnya banyak beberapa hal itu hanya masalah komunikasi. Alat mah udah canggih-canggih. Canon tuh udah keren-keren semuanya. Tinggal bagaimana kitanya. Jadi buat saya tidak ada yang salah dengan alat. Mungkin kitanya saya harus di-up sedikit. Mungkin sering-sering ini ikut webinarnya Canon. Kalau sering itu buat saya juga saja masih belajar dari teman-teman yang lain. Terus terang seperti itu. Oke. Keren. Apalagi ngikut yang Kang Dudi nih ya. Gitu. Ya, bener kata Kang Dudi. Jadi kalau mau menggunakan kameranya dari Canon sendiri itu sudah canggih sekali. Jadi udah touchscreen, udah fokusnya mantap banget, udah eye detection, udah macam-macam lah karena dari Canon itu. Jadi kalau mau mudah, ya udah langsung aja beli kamera Canon. Gitu. Aduh, Kang Dudi ini tampaknya kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan nih. Karena udah waktunya terbatas, jadi kita harus menyudahi acara ini. Tapi seperti janji saya di awal nih, saya akan memberikan merchandise. Tapi sebelumnya saya akan mengumumkan dulu untuk pemenang dari Canon Jelajah Nusantara di episode selanjutnya. Oke, bisa ditunjukkan untuk pemenang Canon Jelajah Nusantara sebelumnya. Ya, ini dia untuk pemenang ya. Yang pertama ada Jumta Jaya, ada MR Afrianata, ada Anita Abigail, dan ada Adina Halim. Selamat untuk para pemenang. Nanti kawan saya ada yang akan menghubungi dan nanti akan mengirimkan hadiahnya kepada pemenang kuis. Oke, untuk selanjutnya ini saya akan memberikan 4 pertanyaan. Nah, ini silakan ya, siap-siap untuk menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama nih. Di kawasan Asia Afrika, itu ada momen di mana kita bisa memotret yang ada... Oh iya, nanti untuk penjawabnya, jawabnya lewat kolom chat ya. Oke, ya, saya ulangi pertanyaannya. Ya, di kawasan Asia Afrika, kita bisa memotret itu di mana benderanya sangat lengkap. Nah, kapan kita bisa memotret itu? Ya, silakan dijawab di kolom chat. Langsung pada bener ya. Aduh, menyimak semuanya ini mah gawat nih, nyimak semuanya tuh. Langsung banyak banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, sebutkan nama taman yang sering disebut sebagai Taman Jomblo. Namanya ya? Ya, silakan. Ya, dijawab di kolom chat. Ini benar semua juga. Banyak banget nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan nama curug yang ada di daerah Cimahi. Iya. Oke. Ya, udah banyak nih yang bener nih. Oke, ini satu pertanyaan terakhir. Jadi, siap-siap. Sebutkan nama lokasi yang sering disebut sebagai surga memotret Milky Way. Nah, iya. Tadi fotonya banyak banget tuh.
Oke, oke, oke. Ya, mantap. Oke, kalau begitu untuk pemenang dari kuis yang ada di akhir acara ini akan kita umumkan di seri Canon Jelajah Nusantara selanjutnya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Dudi, sharingnya luar biasa sekali. Tapi sama-sama. sebelum kita menutup, ini ada sambutan dari sedikit teaser dari Canon Jelajah Nusantara selanjutnya. Di sini ada Mas Yuda. Selamat malam, Mas Yuda. Malam. Halo. Iya, Mas Yuda. Oke. Waduh. Halo semuanya. Luar biasa. Mas Yuda, selanjutnya di Canon Jelajah Nusantara mau sharing apa? Kasih sedikit teasernya. Kebetulan saya dapat bagian nih agak lucu nih, Jakarta gitu. Asik. Jelajah Jakarta itu kan Jakarta itu kan kota yang identik dengan kalau kita bayangin Jakarta pasti kebayang macetnya, kebayang dia itu ibu kota, terus kota besar, banyak gedung segala macam. Tapi saya mungkin akan ngasih foto-foto atau cerita yang agak berbeda gitu karena saya juga di sini foto jurnalis ya. Jadi kebanyakan foto-fotonya akan foto-foto yang mungkin unseen part of the city gitu. Foto-foto yang tidak banyak soal, nggak akan aku nunjukin foto landmark gitu, tapi mungkin apa sih yang ada di balik-balik megahnya ibu kota kayak gitu. Oke, luar biasa nih. Nah, kalau teman-teman belum kenal Mas Agung Willis Yuda nih ya, langsung searching Instagramnya. Ini fotonya ada yang fenomenal banget. Sampai, wah ini jadi trending banget di mana-mana ya Mas Yuda ya. Jadi tunggu nih untuk di episode selanjutnya. Nanti Mas Yuda mau sharing tentang Unseen of Jakarta. Oke, luar biasa. Sama tambah lagi satu. Oke. Akan ada foto-foto tentang Pulau Seribu. Oh, mantap. Ya, itu asik juga nih buat wisata nih. Ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Yuda udah memberikan teaser untuk Canon Jelajah Nusantara selanjutnya. Kang Dudi, saya ucapkan lagi terima kasih untuk sharingnya malam hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk dealer yang sudah mendukung acara Canon Jelajah Nusantara di malam hari ini. Ada Bursa Kamera Semarang, Gudang Digital Yogyakarta, dan juga Vista Digital. Oke, akhir kata saya mewakili dari Canon Business Unit PT Datascript mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di Canon Jelajah Nusantara selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Canon, delighting you always.